Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Nah, eksponen bisa juga dikenal sebagai bilangan berpangkat. Salah satu manfaat dari mempelajari eksponen adalah untuk menyingkat penulisan angka yang begitu panjang sehingga lebih efektif dalam penulisannya. Nah, contohnya misalnya gini, seorang peneliti luar angkasa ingin menuliskan jarak antara bumi dengan bulan. Nah, jaraknya itu kan bahkan sampai berjuta-juta kilometer ya, maka akan lebih efektif jika dituliskan dalam bentuk eksponen. Contoh sederhana lainnya yang sering diterapkan pada notasi ilmiah. Contohnya misalnya gini, massa matahari itu 1,989 dikali 10 pangkat 30. Nah, 30 km. Nah, pangkatnya itu kan pangkat yang besar ya. Sehingga butuh tingkat ketelitian yang lebih besar juga. Jadi kalau misalnya kita tuliskan secara panjang itu menjadi 1,989 buat nolnya sampai 27 kali. Nah, itu kalau misalnya kita salah dalam penulisannya, maka akan salah juga dalam penetapannya karena butuh ketelitian yang sangat tinggi sehingga diperlukannya dalam penulisan bentuk eksponen. Contoh lainnya misalnya gini, pada awal satuan kayak misalnya untuk iota itu kan 10 pangkat 24. Nah, bayangkan kalau misalnya kita nuliskannya itu nolnya itu sebanyak 24. Kalau kita salah menuliskannya nolnya cuma 23, maka kan udah lain lagi ya bentuknya, bukan iota lagi namanya. Atau misalnya kayak nano itu kan 10 pangkat minus 9. Jadi kalau kita tuliskan secara panjang itu jadi 0,00000 sampai dengan 001 ya, sampai nolnya itu sampai 8 kemudian angka 1. Nah, itu kalau misalnya pangkat minus 9. Kalau misalnya kalau jeb tuh pangkat 10 pangkat minus 21 akan lebih panjang lagi kan, maka perlulah kita menuliskan dalam bentuk eksponen. Nah, seiring berjalannya waktu, penggunaan eksponen mengalami perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu. Seperti misalnya untuk perhitungan pertumbuhan pada amoeba. Nah, itu menggunakan fungsi eksponen dalam perhitungannya. Contoh lain misalnya untuk pertumbuhan penduduk. Jadi kita mau cari, mau meneliti nih pertumbuhan penduduk seperti apa di waktu yang akan datang. Nah, itu juga menggunakan fungsi eksponen. Contoh lainnya misalnya pada perbankan. Untuk mencari bunga majemuk, itu juga menggunakan fungsi eksponen. Berbagai disiplin ilmu lainnya yang menggunakan fungsi eksponen dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Oke, nah kita langsung aja ke materi ya untuk fungsi eksponen. Oke, bilangan berpangkat atau bisa kita sebut dengan bentuk eksponen. Nah, eksponen ini adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Nah, ini perhatikan bahwasanya ini A sebagai bilangan, P-nya ini sebagai kali berapa banyaknya atau faktornya. Nah, ini kan A kali A kali A kali A. Jadi bentuk variabel ini diulang-ulang sampai sebanyak P. Misalnya untuk sampai 5 kali berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Nah, saya contohkan misalnya seperti ini. 2 kali 2 itu kan sama dengan 4 ya. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Ini bisa kita buat berapa banyak sih yang pengkalian pada si 2? Ada 2 biji. Berarti 2 pangkat 2. Nah, ini ada berapa banyak? Ada 3. Maka bisa kita buatkan menjadi 2 pangkat 3. Pangkatnya itu faktor pengkalinya seberapa banyak. Nah, kemudian nih 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada berapa banyak? Ini ada 4. Maka bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kalau seandainya dia lebih banyak menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 10 kali misalnya 9, 10, maka ini bisa kita tuliskan langsung menjadi 2 pangkat 10. Jadi kan tujuan dari eksponen sudah dibahas, bahwasanya tujuan dari pembentukan eksponen, fungsi eksponen ini adalah untuk mempermudah atau mempersingkat penulisan yang panjang ini agar lebih efektif. Nah, kita ini bayangkan ini sampai 10 ini kita tulis dan ini cuma satu aja. Jadi kan lebih efektif dan mengalinya jadi lebih teliti ya, lebih efektif dia dibandingkan kalau kita buat yang panjang seperti ini. Nah, jadi A ini sebagai variabel, kalian bisa mengganti A ini bisa jadi B, C, D, E, terserah ya, bebas. Dan P-nya ini sebagai faktor berapa banyaknya yang dikalikan untuk variabel yang sama. P ini bisa ganti jadi C, D, E, bebas. Nah, ini saya menggunakan A pangkat P.
Oke ya. Nah, operasi aljabar pada bilangan berpangkat. Jadi bisa, kalau seandainya dia bentuk perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini. A kali A kali A kali A kali A. Nah, ini sebanyak P, ya kan? Ini sebanyak P kali, maka yang satu lagi A sebanyak Q kali. Kalau kita gabungkan nih bentuk kalinya, berarti kan nambah kan? Atau misalnya saya gini, ini saya buat kali ya biar mudah. A kali A kali A kali A. Nah, ini misalnya untuk si AP. Kemudian kita kalikan lagi dengan si Q ya. A kali A kali A. Misalnya saya buat cuma 3 aja si Q-nya. Q. Berarti kan jadi nambah kan? 1, 2, 3, 4 untuk si P. Q-nya ini ada 3. Berarti jadinya harusnya 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya P sama Q ini jadi ditambahkan. Nah, maka P ditambahkan dengan Q. Atau kita masukkan ke angka biar mudah. Nah, angka yang pertama 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 2 pangkat 3 nih. Maka ini kita buat 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2. Kemudian kita kalikan lagi. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Ini untuk pangkat 2 dan ini untuk yang pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, berarti pangkatnya ini kita jumlahkan. Oke, nah yang kedua adalah ketika variabel yang sama dengan pangkat yang berbeda dibagikan, maka pangkatnya itu dikurangi. Kita contohkan lagi ke 2 ini tadi. Berarti untuk yang P saya buat 2 A pangkat P-nya, A pangkat P-nya 2 pangkat 3 nih, misalnya saya buat 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2, ya kan? Per 2 kali 2. Nah, bentuk perkalian seperti ini, pembilang dengan penyebut bisa kita coret jika dia angkanya sama. Maka ini saya coret, bisa ya, ini saya coret lagi, kan bersisa menjadi 2 pangkat 1. Nah, artinya sama, bahwasanya 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, ini kan 3 dikurang 2, 2 pangkat 1. Ini kenapa rumusnya ketika dia bagi maka pangkatnya dikurangi. Syaratnya nggak boleh 0. Kalau A pangkat 0, 0 pangkat berapapun, dia hasilnya akan menjadi 0. Kecuali 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi. Nah, bentuk yang selanjutnya atau sifat yang selanjutnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya saya masukkan dalam bentuk angka, ini kalau dibuatkan menjadi gini. A pangkat P, ya kan, dikali A pangkat P dikali A pangkat P sebanyak Q faktor. Nah, ini bisa menjadi bentuk perkalian. Kenapa? Karena A kali A kali A kali seterusnya ini kan sebanyak P kali, maka dia jadi A pangkat P. Ini kan A-nya di sini pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1. Ini harusnya dibuat 1P. Cuman karena angka 1 tidak perlu dituliskan dalam pangkat ya. Maka dia dibuat jadi P aja. Nah, ketika seperti ini berarti ini kan A pangkat P. Kita tuliskan aja A pangkat P. Sebanyak apa? Sebanyak Q kali. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Atau misalnya kita buat dalam contoh ya. Saya contoh gini. 2 pangkat 3 kurung lagi 3 nih saya buat. Atau 4 lah biar agak beda ya. Ini saya buat 4, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 4 faktor. Nih, ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sebanyak 4 kali, maka kita bisa menuliskan jadi 2 pangkat 12. 2 pangkat 3 dikali dengan 4. Nah, ini kan P dikali Q, maka 3 dikali 4 itu 2 pangkat 12.
Oke, nah sama seperti ini, cuman variabelnya ditambahkan. Di sini ada variabel A aja, di sini A sama B. Nah, saya buat misalnya 2 pangkat 3 dengan 4 pangkat 2 nih. Nah, ini dipangkatkan 2. Maka kita bisa buat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali, dikali lagi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Ini sebanyak 2 faktor atau 2 kalinya, ini sebanyak 2 juga. Nah, berarti bisa kita buatkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Ya kan? Dikali lagi 4 pangkat 2 dikali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 6 dikali 4 pangkat 4. Oke, bisa dipahami dari penjabaran rumusnya ini ya. Kemudian yang ini bentuk bagi. Jadi yang di dalam ini kita misalkan dia jadi kayak satu variabel aja, jadi kayak yang gini. Nah, bentuk ini kan satu variabel. Ketika kali variabel sama baru pangkatnya ditambah, ketika bagi pangkatnya dikurang. Sama seperti ini, ketika bagi pangkatnya dikurang. Cuman di sini kan dikalikan R, maka kita tuliskan dulu nih, kalikan dengan R-nya, kemudian nanti hasilnya ini bisa kita buat jadi bentuk kurang. Oke, nah ini kan sama. Ini sama bentuk seperti ini, yang bawah juga sama bentuk seperti ini. Ini bentuk yang ini ya, yang bawah ini, tapi ini bedanya bentuk kali, dan ini penulisannya bentuk bagi. Bentuk selanjutnya adalah bentuk pangkat yang bentuknya pecahan ya. Kenapa di sini akar? Karena hasilnya nanti bentuk pangkatnya pecahan. Nah, ketika ada dua buah variabel, variabel A dan variabel B, atau satu buah variabel dengan pangkat yang berbeda, maka untuk membentuk pangkatnya ini pecahan, maka dia bentuknya akar. Nah, coba perhatikan gini. Ketika x kuadrat sama dengan 4, maka x itu kan sama dengan akar 4 ya. Dan x itu artinya sama dengan 2. Nah, kenapa seperti ini? Maka kita rujuk lagi nih. X pangkat berapa supaya ini kan di awalnya x pangkat 2. Nah, di sini jadi x. Berarti supaya dari yang pangkat 2 ini menjadi bentuk x aja, artinya kita kalikan dengan pangkat setengah. Nah, di sini kan 4. Kita buat lagi 4 pangkat, karena kanan dipangkatkan dengan dikalikan dengan pangkat setengah, maka kiri, maka kanan juga kita kalikan dengan pangkat setengah. Nah, ini kan bisa hilang ya berdasarkan bentuk eksponen yang sebelumnya. Ketika x pangkat p kemudian kita pangkatkan q, maka jadi xp kali q. Nah, 2 dikali setengah itu sama dengan 1. Ini bisa kita coret karena ini per 1 ya. Jadi 1. Berarti tinggal x di sini. Nah, ini 4 pangkat setengah. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kalau kita kalikan setengah, ini hilang. Makanya x sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, atau misalnya saya buat gini. X pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau misalnya kita mau buat ini x sama dengan akar 8, di sini 3 ya kan. Nah, x sama dengan 2. Untuk mencari jawabannya ini, gimana cara membuat x pangkat 3 ini berubah menjadi x? Artinya pangkatnya kita kalikan dengan sepertiga. Berarti x pangkat 3 dikali sepertiga sama dengan 8 pangkat sepertiga. Nah, ini kan bisa coret jadi x pangkat. Nah, 8 pangkat sepertiga ini kan bingung nih berapa angkanya. 8 itu 2 pangkat 3. Kita kalikan dengan sepertiga, maka x sama dengan 2. Nah, merujuk pada bentuk seperti ini, maka bisa kita buat nih. Akar A pangkat P, di sini ada Q. Kalau kita sama dengan kan A pangkat X nih misalnya. Jadi pangkat sesuatu yang belum tahu kita apakah benar ini seperti ini atau enggak. Jadi kita mau coba lihat. Nah, X ini yang kita mau cari. Maka seperti yang ini tadi. Ini kan pangkat X pangkat 2. Kita kalikan dengan seperduanya. Maka kalau misalnya ini kita kalikan dengan Q-nya, maka kan habis ya. Ini kan bentuk ini. Ini jadi akar 4, ini jadi akar 83. Di sininya pangkat 3. Ini kita coret. Maka tinggal tinggal akarnya ini hilang. Yang mau kita pen akarnya ini hilang. A pangkat P. Nah, ini A kita kalikan X kali Q. Maka P sama dengan QX. Nah, X sama dengan P per Q. Sehingga bisa kita buat A pangkat X nih tadi kan sama dengan A pangkat P per
per Q. Maka ini A pangkat P per Q. Nah, untuk yang bawah karena dua variabel, kita satu-satu aja nih jabari. A pangkat P per Q, B pangkat Q per R. A pangkat P per R, B pangkat Q per R. Nah, ini juga sama karena dia bentuk bagi, berarti A pangkat P per R, kita keluar ini. B, ini B ya, saya tulis. Ini B pangkat Q per R. Oke ya, bisa dimengerti. Nah ini ada bentuk lainnya yang bisa kita buat untuk bentuk dari eksponen. Nah seperti ini. Ini kan A pangkat 0 sama dengan 1. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1, kecuali A-nya itu 0. A0 itu nggak boleh, kenapa? Karena 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi. Nah kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Maka seperti ini. Kita buat nih, A pangkat 0 sama dengan gini. Saya ibaratkan 3 ya, misalnya 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Itu kan sama dengan 1 kan? Atau misalnya saya buat gini, 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 per 9 sama dengan 1. Nah, kalau berdasarkan prinsip eksponen, ketika dia variabelnya sama dan bentuk pembagian gini, maka pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat P per A pangkat Q itu akan sama dengan A P dikurang dengan Q. Nah, ini kita buat 3. Pangkat yang di atas adalah 2, pangkat yang di bawah juga 2, sama dengan 1 nih hasilnya ya kan. Berarti 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi terbukti ya bahwa segala sesuatu yang dipangkatkan, suatu variabel yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Kecuali A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah sekarang yang ini, yang bentuk ini ya, bahwasanya A pangkat min P sama dengan 1 per P. Nah ini kita buat A pangkat min P sama dengan 1 itu kan berasalnya dari A pangkat 0 ya, per, ini ke P. Saya tulis ini A pangkat P. Nah ini tetap A pangkat P. Kita merujuk ke bentuk ini lagi, bahwasannya dia akan menjadi A min P akan sama dengan A0 dikurang P. Nah ini akan sama jawaban A min P sama dengan A min P. Karena kalau misalnya dia bentuk bagi dengan variabel yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Berarti 0 dikurang P adalah min P. Jadi sama ya kanan dengan kiri. Artinya apa? Bahwasanya ketika dia berpangkat negatif, maka untuk membuat pangkat itu positif, kita buat dia jadi di bawah. Atau kebalikannya seperti ini, ketika dia di bawahnya pangkatnya negatif, maka untuk mempositifkannya kita balik, jadi dia berada di atas. Ini kalau bisa ditulis ini per 1 nih ya, jadi dia dibalik penulisannya untuk mengubah tanda pada pangkatnya. Oke, nah langsung saja kita ke soalnya ya, untuk bisa lebih memahami. Contoh satunya seperti ini. Jadi di sini A pangkat 2 per 3 dikali B pangkat setengah per A pangkat 1 per 2 dikali B pangkat minus per 6. Nah ini kan dalam kurung lagi dipangkatkan dengan 3. Maka kalau misalnya kita buat dalam penulisannya, kita tahu bahwasanya rumusnya A pangkat P itu kalau dalam kurung terus dipangkatkan lagi dengan Q, maka dia jadi bentuk kali. A pangkat P kali Q. Nah ini bisa kita keluarkan ya, jadi kita tuliskan menjadi A pangkat 2 per 3 dikali lagi dengan 3. Ini saya buat kali ya, biar mudah memahaminya. Nah B juga gitu, B pangkat 1 per 2 dikali 3 per, yang bawahnya juga A pangkat 1 per 2 dikali B pangkat 1 per kali 3 pangkat min 1/6 dikali dengan 3. Jadi ini kalau misalnya kita tuliskan dia jadi gini, A per B ya kan, A pangkat P, B pangkat Q. Nah ini saya buat pangkat R, maka dia A pangkat PR per B pangkat QR. Jadi apapun yang ada di dalam sini kita kalikanlah pangkatnya dengan yang ada di luar. Makanya semuanya kan ini dikalikan dengan 3 ya, dikalikan dengan 3. Ini saya nulisnya titik. Ini oke. Nah, sekarang kita jabarkan. Ini kan 2 per 3 dikali 3, ini kan bisa kita coret ya. Coret, jadi berarti A pangkat 2. Nah, B-nya 1 per 2 dikali 3 itu menjadi 3 per 2
per A. Ini sama ya, 3 per 2 juga. Nah, B-nya menjadi, ini kalau kita coret, ini kan jadi 2. Min 1 per 2. Nah, kemudian kalau bentuk bagi, kita tahu A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka menjadi A pangkat P kurang Q. Nah, maka untuk variabel yang sejenis, ini kan ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, untuk variabel yang sejenis, maka kita kurangkan. Jadi dia misalnya, saya pisah dulu nih, A pangkat 2 per A pangkat 3 per 2. Nah, B pangkat 3 per 2 per B pangkat min setengah. Nah, ini kan boleh ya, gini supaya kita mudah. Jadi kita satu ini yang sesama A dan sesama B-nya. Maka ini kan udah bentuk bagi ya, seperti ini. Maka pangkatnya tinggal kita kurangkan aja. Jadi ini kita tuliskan A pangkat 2 dikurang 3 per 2 dikali B pangkat 3 per 2 dikurang, tetap buat ya minusnya, minus 1 per 2. Nah, ini bisa dituliskan lagi menjadi A pangkat 2 dikurang 3 per 2 dikali dengan B pangkat 3 per 2. Min kali min menjadi positif setengah. Nah, ini cara mudahnya kita kalikan aja penyebut dengan yang di sini. 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. Berarti 1 per 2. A pangkat 1 per 2 dikali B pangkat, ini kan udah sama ya penyebutnya. 2 per 2 berarti 3 tambah 1 adalah 4. 4 per 2 sama dengan 2. Atau bisa dituliskan menjadi B pangkat 2 akar A. Ya, karena A pangkat setengah itu sama dengan akar A. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian soal selanjutnya seperti ini. Mungkin nih lihatnya agak susah ya. Gitu. Padahal kalau kita selesaikan satu-satu dia nggak akan terlalu susah. Nah, ini kan bentuk pecahan. Jadi kalau bentuk pecahan kita tahu bahwasanya akar X itu akan sama dengan X pangkat setengah. Jadi kalau misalnya di sini P akar A, nah ini A-nya ini berarti pangkat 1, berarti X pangkat 1 per P, atau P akar A pangkat Q gini ya. Berarti A pangkat Q per P. Q per P. Nah, ini kita mulai dari yang terakhir dulu. Berarti jadi X, ini tetap kita tuliskan 4 akar ya X pangkat 3, baru ini 3 akar X pangkat 3 akar lagi X pangkat 3. Ini udah berubah ya. Jadi ini kan kalau kita keluarkan dia menjadi gini, akar X pangkat 3, berarti X pangkat 3 per 2. Ingat ya, di sini walaupun nggak dituliskan, ini 2 di sini. Nih, 1 per 2 ini kan nggak dituliskan di sini ya. Berarti ini 2. Berarti dia jadi 3 per 2 sama kayak gini. Q per P. Ya, akar AQ pada akar P maka jadi A Q per P. Makanya jadi X 3 per 2. Nah, ini kita tinggal tuliskan aja nih. Dikali X 3 per 2. Nah, ini akan sama dengan kita selesaikan yang di dalam X pangkat 3 akar. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Kalau untuk variabel yang sama dalam bentuk perkalian ya, dikalikan, maka jumlahnya akan ditambahkan. Maka X pangkat 3 ditambah 3 per 2. Nah, ini saya pelan-pelan aja supaya semuanya pada paham. Berarti 4 akar X pangkat 3 akar X. Nah, 3 ditambah 3 per 2, kita ingat bahwasanya penyebut dikalikan dengan kemari. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 berapa? 9. Berarti 9 per 2. Nah, kemudian 4 akar, nih kita buat lagi 3. Ini kan udah selesai ya, udah tunggal ya. Saya buat gini. Nah, ini kan udah tunggal. Tunggal ini kita buat sama seperti kayak gini lagi. Kita keluarkan supaya paham nih. 3 akar X 9 per 2. Nah, ini penulisan yang kayak gini ataupun kayak gini di kertas coret-coretnya ya, jangan digabungkan dengan soal ini. Saya hanya menunjukkan supaya semuanya bisa paham. Nah, ini kan artinya sama dengan kita balikkan ke bentuk ini.
Berarti X pangkat 9 per 2 per lagi 3. Nah, ini bisa dituliskan dengan X 9 per 2. Ini kan bagi ya, per itu sama dengan bagi. Ini bagi 3 per 1. Kalau dibalik jadi 1 per 3. Kalau dalam bentuk perkalian. X ini bisa kita coret jadi 3. Berarti 3 per 2. Nah, ini dikalikan dengan X 3 per 2. Nah, dalamnya udah bisa nih kita selesaikan. X 3. Nah, kalau untuk bentuk variabel yang sama, maka pangkatnya ketika dikalikan maka pangkatnya menjadi tambah. Atau saya buat deh di sini. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Ini tambah 3 per 2. Maka jadi 4 akar. Ini kita tambahi berarti penyebutnya 3 kali 2 kali 3 6. 6 tambah 3 adalah 9. Berarti X pangkat 9 per 2. Nah, ini bisa kita langsung selesaikan karena udah tinggal satu ya variabelnya. Maka X pangkat 9 per 2. Ini kita pakai rumus yang ini kembali. Per lagi 4. Atau bisa kita buat X 9 per 2 dikali 1 per 4 nih. Supaya nggak XX ya. Maka saya buat titik. Oke. Nah, ini X 9 per 8. Oke, nah soal selanjutnya ini lebih bervariasi ya, sehingga kita untuk mencarinya kita perlu menjabarkannya. Jadi lebih mudah. Nah, di sini ada 3, 6, dan 18 sebagai variabel pokoknya ya. Maka ini kan 3 ini bilangan prima, maka kita cari faktornya, kita bagikan dengan 3 supaya dia angkanya sama. Jadi kita cari yang variabelnya ini sama, sehingga mudah nanti dalam mencari bentuk sederhananya. Jadi di sini kita tulis dulu 3n ditambah 2. Nah, 6 itu kan bisa jadi 3 kali 2 kan? 3 kali 2. Nah, bentuk variabelnya udah sama. 3 ada 3 juga di sini. Berarti nanti cari kita variabelnya yang 2 juga. Jadi sama. Jadi kayak jadi ada 2 variabel, yaitu variabel 3 dengan variabel 2. Nah, ini kita tulis n dikurang 3 per, nah ini 18. 18 bagi 3 itu kan 6. 6 itu udah balik lagi bentuk kemari. Bentuk yang seperti ini. Berarti kita tuliskan 3 dikali 3 dikali 2. Karena ini 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian kita tutup n dikurang 2. Nah, ini kita jabarkan satu-satu. Berarti ini kan 3n tambah 2. Nah, untuk ini tuh sama seperti gini. A pangkat P, B pangkat Q dikalikan dengan, nah seperti ini ya, kan ada rumus yang seperti ini. Maka A pangkat PR, B pangkat QR. Nah, dalam kasus ini kan 3 pangkat 1. Berarti 1, 3 pangkat 1 berarti P-nya 1 ya. A-nya 3, P-nya 1, R-nya n kurang 3. Nah, di sini B-nya itu 2, Q-nya itu 1, dan R-nya itu n kurang 3. Jadi kalau misalnya kita tuliskan, maka dia akan menjadi 3 pangkat 1 dikali n kurang 3 berarti n kurang 3. Kemudian 2 itu sebagai B ya, dikali pangkatnya QR. Q-nya itu 1, R-nya itu n kurang 3. Berarti 1 dikali n kurang 3 akan n kurang 3. Nah, kemudian bawah. Nah, bawah ini kan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Nah, bentuk variabelnya kan sama-sama variabelnya 3. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 pangkat 2 dikali 2. Ini tetap n dikurang 2. Nah, yang bawahnya kita buat seperti yang atas. Kita pakai yang ini rumusnya. Maka saya tulis ulang lagi supaya bisa lebih memahami ya. 3n dikurang 3. 2n dikurang 3 per 3 pangkat, di sini P-nya A-nya 3, P-nya 2. Berarti 2 dikali n kurang 2. Kemudian di sini B-nya 2, Q-nya 1. Q di sini 1 ya, berpangkat 1 dikalikan dengan n dikurang 2, maka jadi n dikurang 2. Nah, ini akan sama dengan, perhatikan nih,
3 dengan 3, berarti variabelnya kan sama. Untuk variabel yang sama, jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Nih saya buat di sini. A pangkat P dikali A pangkat Q itu akan sama dengan A pangkat P tambah Q. Maka 3 itu kan sebagai A. P-nya apa? N tambah 2. Q-nya apa? Q-nya N kurang 3. Berarti kita tambah ya. Tambah N dikurang 3. Ini 2 N kurang 3. N kurang 3. Nah ini kali 3, kita kali ya. 2 kali N adalah 2N. 2 dikali min 2 adalah min 4. Nah 2N kurang 2. Oke, nih yang atas kita selesaikan. 3 pangkat sesama N kita satuin. N tambah N adalah 2N. Dah. 2 dikurang 3 adalah minus 1. Minus 1, 2N dikurang 3 per 3, 2N dikurang 4, 2N dikurang 2. Nah, udah dapat nih 2 buah variabel, yaitu variabel 3 dan variabel 2. Nah, ini kita satukan untuk mempermudah dalam perhitungan. Maka 3 2N dikurang 1 per 3 2N dikurang 4. Nah, di sininya 2N dikurang 3 per 2N dikurang 2. Nah, ini bentuk variabelnya sama, 3 dengan 3. Maka ketika variabel yang sama, jika dia bentuk bagi, pangkatnya dikurang. A pangkat Q maka jadi A P kurang Q. P-nya berapa? P-nya itu 2N kurang 1. Q-nya berapa? 2N kurang 4. Maka kita tuliskan 3 2N kurang 1 dikurang ya, karena dia bagi 2N kurang 4. Nah ini nanti saya kasih, nanti bisa lihat nih kenapa saya kurungkan ya. Kemudian nggak cukup nih, saya buat di bawahnya aja ya. Nah ini akan sama dengan 3 2N kurang 1 dikurang 2N kurang 4. Nah ini variabel 2, bentuknya sama. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. N dikurang 3 dikurang N kurang 2. 3. Nah ini jadinya gini. Minus kali 2N minus 2N. Berarti 2N dikurang 2N. Habis ya. Nah min 1. Ini kan min kali min. Positif jadinya kan. Positif 4. Berarti min 1 ditambah 4. Min 1 ditambah 4 adalah 3. 2-nya ini sekarang. N min kali N adalah min N. Berarti N kurang N berarti 0. Nah ini min 3. Min kali min adalah positif. Min 3 ditambah 2 adalah min 1. Berarti jawabannya 3 pangkat 3 adalah 27/2. Oke ya, bisa dimengerti. Nah kalau misalnya belum paham, coba diulang-ulangi lagi supaya bisa lebih paham dengan bentuk variasi bentuk eksponen seperti ini. Oke, soal selanjutnya bentuk seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan bentuknya dengan bentuk eksponen dengan pangkat yang tinggi ya, pangkat yang besar. Namun di sininya kurang. Bentuk operasinya bentuk operasi kurang. Kalau misalnya tadi variabelnya sama tapi bentuknya perkalian ya, maka pangkatnya ini kita tinggal jumlahkan aja, kemudian kita kurangkan dengan yang pangkat di bawahnya. Karena ini bentuknya kurang, maka kita menggunakan sifat distributif. Masih ingat kan bahwasanya ketika A buka kurung B tambah C, ini kan menjadi A kali B tambah A kali C. Jadi kalikan ke dalam A kali B tambah A kali C. Nah ini juga kita menggunakan sifat dari distributif. Maka kita misalnya gini, A kali B dikurang A. Nah ini kan ada sama-sama A ya di sini. Maka kita bisa buat A, kita keluarkan A-nya. Berarti ini kalau misalnya kita A-nya kita keluarkan, di sini kan tinggal sisa si B kan. Maka kita buat B. Ini ada tanda kurang, kita kurang. Di sini A juga. A-nya udah keluar, berarti ini tinggal 1 karena A dikali 1 sama dengan A. Jadi kalau misalnya kita kalikan ke dalam, A dikali B jadi AB, A dikali 1 menjadi A. Jadi
kita pakailah sifat distributif ini ke dalam bentuk yang seperti ini, maka dia menjadi 2 pangkat. Nah, untuk mempermudahnya kan, maka pangkatnya ini kan jadi bentuk kali ya, A kali B gitu, maka B-nya di dalam kurung. Nah, untuk bentuk eksponen pada variabel yang sama, kalau pangkatnya kita untuk bentuk kali, maka pangkatnya kita jumlahkan kan. Maka di sini kita lihat dari pangkat yang terkecilnya, yaitu 2017. Jadi yang kita keluarkan adalah 2017 supaya bisa kita buat distributifnya. Nah, tadi ketika variabel sama dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Ini 2017 sudah kita keluarkan. Sementara di sini 2021. Artinya kita tinggal ngurangi aja nih. 2021 dikurang dengan 2017, yaitu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Karena ketika ini dikalikan ke sini, dia kan jadi bentuknya gini. 2017 dikali 2 pangkat 4. Bentuk variabel yang sama ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2017 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 2021 ya. Maka kembali lagi, maka bentuknya jadi seperti ini. Dia kan kembali lagi jadi 2 pangkat 2001. Nah, ini 2 pangkat 2017 udah kita keluarin. Di sini 2 pangkat 2017 sama seperti ini. A-nya kan udah kita keluarkan. Berarti di dalam tinggal 1. Kita tinggal menuliskan angka 1 karena 2017 dikalikan dengan min 1 adalah minus 2017. Nah, per sama kita buat pangkat terkecilnya kan 2017. Nah, ketika ketika sebuah variabel yang sama dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini menjadi 2017 sudah kita keluarkan. 2017 sudah kita keluarkan. Nah, sisanya berapa lagi? Yaitu 2. Jadi ketika kita kalikan, kita keluarkan bentuk yang seperti ini ya. Nih saya tulis lagi. 2017 2 dikali 2 pangkat 2. Artinya kan jadi 2 pangkat 2017 ditambah 2. Maka dia jadi 2 pangkat 2019. Dia kembali ke bentuk yang ini. Nah, kemudian ini kan udah 2017. Di sini juga 2017. Maka kita tinggal menuliskan angka 1. Tapi kalau misalnya di sini tambah, maka ini jadi tambah kayak ini. Ini kan tambah, maka di sini jadi tambah. Nah, ini kurang, maka di sini juga jadi kurang. Udah dapat nih. Atas sama bawah nih sama. Beda ya kalau misalnya 2 ditambah 3 per 2 per 2 lah misalnya gitu. Nah, ini nggak bisa kita coret seperti ini. Tapi kalau misalnya 2 dikali 3 per 2, nah ini bisa kita coret. Beda ya. Atau misalnya 2 dikurang 3 per 3 misalnya. Nah, ini nggak boleh kita coret. Yang boleh itu untuk bentuk kali. Nah, kalau misalnya dia bentuk bagi, kita tinggal balikkan menjadi bentuk kali. Maka ini bisa kita coret, tinggallah dia 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 16 dikurang 1. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikurang 1. Ini menjadi 15 per 3 atau bisa dibuat dengan 5. Nah, kecil kan angkanya jadinya. Jadi manfaatkan penggunakan distributif untuk mencari soal yang seperti ini. Oke ya. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Maka kita selesaikan dulu nih. Ini kan pangkatnya positif, di sini negatif, ini negatif. Nah, kita jabarkan dulu. Kita kalikan dengan pangkatnya. Maka ini jadi 1 pangkat 5 akan tetap menjadi 1 ya. Berarti 1 per 1 ditambah P pangkat 5. Karena ini dikalikan dengan pangkat 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi. Ini 1 pangkat min 7 tetap menjadi 1 per 1 dikurang P pangkat min 7. Kemudian ini jadi P dikurang 1 pangkat min 6 per 1 tambah P pangkat min 6. Nah, ingat ya bentuknya bahwasanya 1 per A pangkat min P itu akan sama dengan A pangkat P. Jadi kalau misalnya di bawahnya negatif, kita ubah ke atas jadi positif.
Nah, kita ngubah yang negatif jadi positif supaya mudah dalam mencoretnya nanti, pengurangannya nanti ya. Karena ini kan bentuk bagi. Maka ini akan tetap kita tuliskan jadi 1 ditambah P pangkat 5. Nah, ini ubah dia jadi kata 1 dikurang P pangkat 7 per 1. Nah, kemudian ini kita pindah. Yang ini kan negatif, pindah ke bawah jadi positif. Yang bawah ini kita pindah ke atas menjadi positif. Maka dia jadi P dikurang 1 pangkat 6 ya. Sorry. 1 di tambah P. 1 ditambah P pangkat 6 per P dikurang 1 pangkat 6. Nah, ini semua pangkatnya udah bernilai positif. Maka perhatikan bahwasanya yang ini, yang bentuk seperti ini, nah ini kita anggap sebagai A, yang ini kita anggap sebagai B. Jadi satu kesatuan ya, dianggap satu variabel. A itu sama dengan 1 tambah P, kita misalkan B itu 1 kurang P. Nah, untuk yang sama, ini kan 1 tambah PA, di sini juga 1 tambah PA, di sini pangkatnya 6, di sini pangkatnya 5. Karena variabelnya sama, kalau dia bentuk pembagi maka akan menjadi kurang. Nah, ini A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, maka ini menjadi, ini kita coret, ini tinggal 1, menjadi 1 tambah P. Nah, sekarang ini kan bentuknya beda. Ini 1 dikurang P dan ini P dikurang 1. Maka kita tuliskan dulu kembali. Per 7 per P dikurang 1 pangkat 6. Nah, kemudian gimana caranya supaya ini bisa sama bentuk, menjadi bentuk variabel yang sama dengan ini. Nah, kita mengganti memodifikasi bentuk eksponen ini ya. Jadi kayak gini. Misalnya min 2 pangkat 2 itu sama dengan hasilnya 4. Nah, 2 di pangkat 2 hasilnya juga 4. Jadi kita modifikasi sedikit bahwasanya yang berpangkat genap, dia kalau ada min di sini, min pada variabelnya, maka dia hasilnya akan tetap menjadi positif. Maka ini bisa kita manipulasi untuk yang berpangkat genap. Atau misalnya saya buat lagi ya. Min 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kita buat 2 pangkat 4 juga 16. Bahwasanya terbukti bahwasanya kalau misalnya kita buat di pangkatnya genap, untuk yang bentuk min ataupun bentuk positif, dia hasilnya akan menjadi positif. Nah, maka ini kita modifnya menjadi gini, 1 ditambah P itu tetap ya, udah nggak ada lagi lawannya. Nah, ini 1 P pangkat 7 per, ini kita modif jadi min P dikurang 1 pangkat 6. Nah, hasil kan nanti jadi positif. Kemudian ini 1 ditambah P, ini 1 dikurang P pangkat 7. Nah, ini kan jadi min P, min kali P jadi min P, min kali min jadi positif 1. Berarti jadi 1 dikurang P pangkat 6. Nah, ini udah sama nih variabelnya. Ini variabel B sama dengan variabel B. Nah, maka bisa kita coretkan, yang atas habis, yang ini tinggal 1. Maka hasilnya menjadi 1 ditambah P, 1 dikurang P, atau bisa dituliskan dengan 1 dikurang P pangkat 2. Oke ya. Jadi kalau misalnya bentuk kayak gini, kita cari dulu nih, bisa nggak ya diapain ke sini, bisa nggak kita coret, bisa nggak kita buat jadi bagi, kita tengok variabelnya. Jadi jangan langsung kita keluarkan ya, karena 1 tambah P pangkat 5 ini kalau misalnya kita panjangkan akan banyak ya, jadi lebih panjang. Maka caranya seperti ini, kita misalkan ini sebagai variabel A dan ini sebagai variabel B. Oke, ini soal terakhir ya. Jadi bentuknya seperti ini. Maka kita selesaikan dulu satu-satu. Ini kan A pangkat min 2, B pangkat min 5. Nah, ini berdasarkan rumus yang ini, 1 per A pangkat min P akan sama dengan A pangkat P. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, kita ubah dulu nih pangkatnya positif untuk mempermudah kita dalam menjumlahkan atau mengurangkan pangkatnya nanti. Nah, ketika dia negatif berada di atas, maka untuk positifnya dia berada di bawah. Atau ini balikannya ya. A pangkat min P akan sama dengan seper A pangkat P. Seper A pangkat P. Nah, ini akan sama dengan 1 per A pangkat 2.
dikali 1 per B pangkat 5 ditambah 1 per A pangkat 3 dikali 1 per B pangkat 4 per 1 per A pangkat 4 dikali 1 per B pangkat 2 ditambah 1 per A pangkat 5 dikali 1 per B. Nah, kemudian ini udah kita buat ya bentuk seperti ini, udah satu-satu kita jabarkan. Nah, maka ini kan sama ya. Ini dengan ini kan sama seperti ini saya buat. 1 per 2 dikali 1 per 3 itu akan sama dengan 1 per 6 ya, atau 1 per 2 kali 3. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per A pangkat 5 A pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 5 ditambah 1 per A pangkat 3 B pangkat 4 per 1 per A pangkat 4 B pangkat 2 ditambah 1 per A pangkat 5 B ya. Nah, kemudian coba perhatikan ini kan kita samai penyebutnya karena bentuk operasinya operasi penjumlahan, maka ini penyebut kita samai. Nah, untuk menyamai penyebut dalam bentuk huruf seperti ini ya, maka kita cari nih pangkat tertinggi dari masing-masing variabel. Nah, ternyata pangkat tertinggi dari A itu adalah A pangkat 3 dan pangkat tertinggi dari B adalah B pangkat 5. Jadi kita selesaikan dulu yang atas, kita cari penyebutnya, baru nanti kita selesaikan yang bawah, kita cari penyebutnya juga, faktor dari penyebutnya. Maka ini akan menjadi A pangkat 3 B pangkat 5. Nah, kalau ini kita bagikan kemari ya, pertama kan bagikan kemari. Ini A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2, berarti pangkat dikurang, berarti menjadi A pangkat 1 ya, karena 3 kurang 2 adalah 1. Nah, di sini B-nya pangkat 5, B pangkat 5 dibagi B pangkat 5, habis ya, karena 5 kurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian sebelahnya nih, buatnya di sini aja. Oke, ditambah ini A pangkat 3, di sini A pangkat 3, berarti A-nya habis ya, karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini B pangkat 5, di sini B-nya pangkat 4, berarti B pangkat 5 dibagi B pangkat 4, pangkatnya dikurangi, menjadi 5 kurang 4 yaitu 1, berarti kita buat tambah B. Nah, kemudian ini per itu bisa kita artikan sebagai bagi, jadi biar mudah saya buatnya bentuk bagi. Nah, sama, kita cari penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari masing-masing variabel. Di sini pangkat A-nya itu pangkat 4, yang di sini pangkat 5. Berarti kita tulis adalah A pangkat 5. Nah, sekarang B-nya. B di sini pangkat 2, di sini B aja. B aja di sini berarti pangkat 1 ya. Berarti kita tulis pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, ini kita bagi 5. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Berarti 5 kurang 4, 1. Berarti A. Nah, ini B pangkat 2, di sini B pangkat 2, habis ya. Nah, sekarang kita kemari. A pangkat 5 bagi A pangkat 5, habis. Nah, ini B pangkat 2 dibagi B pangkat 1, berarti tinggal B, karena B 2 dikurang 1 adalah 1. Ini tambah, B. Ini tambah karena di sini bentuk tambah. Oke, nah sekarang kalau dalam bentuk pembagian, maka untuk menyelesaikannya adalah kita kalikan, kita ubah menjadi kali dan kita balik yang lawannya. Oke ya. Nah, ini A ditambah B per A pangkat 3 B pangkat 5 dikali A pangkat 5 B pangkat 2 per A tambah B. Nah, ini kalau saya buat kurung gini bisa ya. Nah, ini kita misalkan menjadi satu variabel. Ini berarti bisa kita coret karena sama dia, A tambah B, A tambah B. Nah, sekarang tinggal yang ini. Karena ini bentuk kali, jadi bisa satu-satu kita coret. Sini A pangkat 5, di sini A pangkat 3. Berarti 5 kurang 3 karena bentuk pembagian A pangkat P per A pangkat Q akan sama dengan A pangkat P dikurang Q. Maka 5 dikurang 3 adalah 2, berarti A pangkat 2. Nah, sekarang di sini B-nya 2, di sini ya 5. 2 dikurang 5 adalah min 3, berarti B pangkat min 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 2 per B pangkat 3. Karena di sini B-nya pangkat negatif, kita bisa pindahkan ke bawah supaya dia bernilai positif. Oke, mungkin
Sekian aja bentuk-bentuk variasi soal eksponen yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih mengasah lagi pelajaran tentang eksponen ya, fungsi eksponen, kalian bisa mencari soal-soal lain dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari internet, untuk lebih mengasah dan lebih cepat lagi dalam menyelesaikan soal untuk fungsi eksponen. Jadi kalau semakin banyak latihan yang kalian buat, akan semakin mudah kalian mengingat sifat-sifat atau rumus-rumus dari fungsi eksponen ini ya. Jadi begitu ada soalnya, kalian bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.